Dinikahi majikan Arab penderita obesitas kronis demi keluarga di kampung. Aku dicap sebagai wanita pemuja harta yang rela melakukan apa saja. Semua orang mengira aku hanya mengincar warisannya sebelum ia mati. Namun di malam pertama aku dibuat gemetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang mendengarkan kisah ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang penuh keberkahan, hati yang lapang, serta rezeki yang mengalir tanpa henti. Semoga semua urusan kalian dimudahkan, segala kesedihan diganti dengan kebahagiaan, dan segala yang hilang akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Amin. Sebelum kita mulai cerita ini, silakan tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dan mendoakan satu sama lain dari kejauhan. Yuk kita mulai ceritanya. Siti adalah gadis desa berusia 25 tahun yang tinggal di sebuah kampung kecil di lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah. Wajahnya sederhana, kulitnya sawo matang karena sering terkena matahari sawah, matanya hitam pekat dan selalu tampak lelah. Rambutnya panjang hitam, biasa diikat cepat agar tidak mengganggu saat bekerja. Tubuhnya kurus tapi kuat, hasil dari bertahun-tahun membantu ibunya di ladang dan mengurus adik-adiknya. Siti bukan gadis yang suka bermimpi tinggi. Ia tahu batas hidupnya, dan batas itu selalu bernama kemiskinan. Rumah keluarga Siti terbuat dari anyaman bambu dengan atap genting yang sudah banyak bocornya. Di musim hujan, mereka harus menaruh ember-ember di sudut-sudut ruangan untuk menampung tetesan air. Di dalam rumah itu tinggal 5 orang. Siti, ibunya yang bernama Bu Sumini, ayahnya yang bernama Pak Kasmin, serta 2 adik perempuannya, Lina yang berusia 15 tahun dan Rina yang baru 10 tahun. Dulu ada adik laki-laki, tapi ia meninggal saat masih bayi karena tidak ada uang untuk membawa ke dokter. Pak Kasmin dulunya petani kuat yang bisa membawa 2 karung padi sekaligus. Kini ia hanya bisa berbaring di atas tikar pandan. Tubuhnya kurus kering karena penyakit paru-paru yang sudah bertahun-tahun menggerogoti. Batuknya keras dan sering mengeluarkan darah. Obat dari puskesmas tidak cukup kuat. Dokter di rumah sakit kota bilang perlu perawatan khusus dan alat bantu napas yang harganya jutaan rupiah. Uang segitu tidak pernah ada di tangan keluarga mereka. Bu Sumini setiap hari pergi ke sawah orang lain sebagai buruh tani. Ia bangun sebelum subuh, memasak nasi sekadarnya, lalu berjalan kaki 2 kilometer ke sawah. Pulangnya sudah gelap, badannya pegal semua, tapi ia tetap tersenyum untuk anak-anaknya. Ia tidak pernah mengeluh. Tapi Siti tahu ibunya sering menangis diam-diam di dapur saat semua orang sudah tidur. Lina, adik tengah, pintar di sekolah. Ia selalu masuk 3 besar di kelasnya. Impiannya menjadi guru, tapi biaya sekolah SMA sudah mulai memberatkan. Seragam baru, buku pelajaran, uang kas, semuanya membuat Bu Sumini geleng-geleng kepala setiap kali ada surat dari sekolah. Rina yang paling kecil masih polos. Ia suka bermain di halaman, mengejar ayam tetangga, tapi bajunya selalu bolong-bolong dan sepatunya sudah sobek di ujung. Siti adalah tulang punggung keluarga sejak lulus SMP. Ia tidak melanjutkan sekolah, karena uang harus dipakai untuk obat ayah. Ia bekerja apa saja, mencuci baju tetangga, menjual kue keliling, membantu panen padi, bahkan kadang menjadi pembantu harian di rumah orang kota terdekat. Penghasilannya kecil, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan beli obat ayah yang murah. Namun semakin hari, kebutuhan semakin besar. Obat ayah semakin mahal, Lina butuh uang sekolah, Rina butuh susu dan buku baru. Siti merasa seperti berlari di tempat. Semakin cepat ia berusaha, semakin jauh pula impian keluarganya untuk hidup layak. Malam-malam, saat semua orang sudah tidur, Siti sering duduk di teras rumah sambil memandang langit. Bintang-bintang terang di kampungnya, tidak seperti di kota yang penuh polusi. Ia bertanya dalam hati, kapan keluarganya bisa hidup tanpa takut besok tidak ada beras. Ia ingin membelikan ayah obat yang benar-benar menyembuhkan, ingin melihat Lina lulus SMA dan kuliah, ingin Rina bermain dengan baju baru yang bagus. Ia sendiri tidak punya mimpi besar. Cukup rumah yang tidak bocor, cukup makan 3 kali sehari dengan lauk yang layak, cukup adik-adiknya sekolah sampai tamat. Suatu hari, seorang makelar tenaga kerja wanita datang ke kampung. Namanya Pak Slamet, orang kota yang sering mencari gadis-gadis desa untuk bekerja di luar negeri. Ia bicara di balai desa, menjanjikan gaji besar di Arab Saudi, Malaysia, atau Hong Kong. Banyak gadis kampung yang tertarik.
Beberapa sudah berangkat dan pulang membawa uang banyak. Bisa bangun rumah bata, beli motor, bahkan kirim adik sekolah. Siti mendengar cerita itu dari tetangga. Hatinya mulai goyah. Awalnya Siti takut. Ia mendengar cerita buruk tentang TKW yang disiksa majikan, yang tidak dibayar, yang pulang dalam peti mati. Tapi ia juga melihat tetangganya, Mbak Sari, yang pulang dari Arab Saudi dengan membawa tabungan jutaan rupiah. Mbak Sari kini punya warung besar dan adiknya kuliah di universitas negeri. Siti mulai berpikir, mungkin ini jalan yang Tuhan berikan. Setiap malam, pikiran itu semakin kuat. Ia membayangkan ayahnya sembuh, duduk di kursi baru sambil tersenyum. Ia membayangkan ibunya tidak lagi pergi ke sawah pagi-pagi buta. Ia membayangkan Lina dan Rina bersekolah dengan tas baru dan sepatu mengkilap. Semua itu butuh uang besar. Uang yang tidak akan pernah ia dapatkan jika tetap di kampung. Akhirnya, setelah berbulan-bulan memikirkan, Siti mengambil keputusan. Ia akan pergi ke Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Ia daftar lewat Pak Slamet, ikut tes kesehatan, belajar sedikit bahasa Arab dari buku pinjaman, dan menabung untuk biaya paspor serta pelatihan. Prosesnya panjang dan melelahkan, tapi Siti tidak menyerah. Ia tahu ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya. Hari keberangkatan tiba. Pagi itu hujan gerimis, langit kelabu seperti ikut sedih. Keluarga berkumpul di halaman rumah. Bu Sumini memeluk Siti lama sekali, tangannya gemetar. Pak Kasmin yang terbaring di kursi rotan mengangkat tangan lemahnya, memberi isyarat doa. Lina dan Rina menangis terseduh, memeluk kaki kakaknya. Siti menahan air matanya sekuat mungkin. Ia tersenyum, berjanji akan kirim uang setiap bulan, berjanji akan pulang membawa kehidupan yang lebih baik. Siti naik mobil travel bersama beberapa gadis lain dari kampung tetangga. Dari jendela, ia melihat rumah bambunya semakin mengecil, sawah hijau memudar, Gunung Merapi yang setia menemani masa kecilnya perlahan tertinggal. Hatinya berat, tapi juga penuh harapan. Ia tidak tahu apa yang menantinya di negeri asing itu. Ia hanya tahu satu hal. Ia melakukan ini demi keluarga yang ia cintai lebih dari apapun di dunia ini. Pesawat mendarat di Bandara King Khalid, Riyadh, setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Udara panas menyengat meski sudah malam. Siti mengenakan jilbab hitam dan baju panjang yang disyaratkan agensi. Ia merasa kecil di tengah keramaian orang-orang berkulit putih dan berbahasa Arab. Seorang pria tua memegang papan bertuliskan namanya. Itu supir majikannya. Mobil melaju melewati jalan-jalan lebar, gedung-gedung tinggi berkilau lampu, dan gurun luas di pinggir kota. Rumah majikan ternyata villa besar dengan pagar tinggi dan taman luas. Pintu otomatis terbuka, dan Siti melangkah masuk ke kehidupan baru yang sama sekali asing baginya. Di dalam rumah mewah itu, seorang pria besar duduk di kursi roda listrik. Tubuhnya sangat gemuk hingga wajahnya hampir tenggelam dalam lipatan leher. Itulah Tuan Ahmed, majikannya yang akan mengubah segala-galanya. Siti menunduk sopan, tangannya gemetar memegang tas kecil berisi pakaian sederhana. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang pengorbanan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Siti memulai hari pertamanya di rumah Tuan Ahmed dengan bangun sebelum matahari terbit. Rumah itu besar dan mewah, jauh berbeda dari rumah bambu di kampungnya. Lantainya marmer dingin, dindingnya penuh lukisan mahal, dan udara selalu sejuk karena pendingin ruangan menyala terus. Siti diberi kamar kecil di lantai bawah, dekat dapur, lengkap dengan tempat tidur single dan lemari kecil. Ia merasa seperti tamu yang salah tempat, tapi ia ingat tujuannya di sini, bekerja keras dan kirim uang ke kampung. Pekerjaan dimulai pukul 5 pagi. Siti harus membersihkan seluruh rumah, menyapu, mengepel, dan mengelap debu dari furnitur mahal. Rumah itu punya 4 kamar tidur, 2 ruang tamu, dapur besar, dan ruang makan yang jarang dipakai. Semuanya luas dan penuh barang-barang mewah yang belum pernah Siti sentuh sebelumnya. Ia hati-hati sekali, takut ada yang pecah atau rusak. Setelah membersihkan, ia harus menyiapkan sarapan untuk Tuan Ahmed. Tuan Ahmed adalah pria Arab berusia sekitar 40 tahun. Tubuhnya sangat gemuk karena obesitas kronis yang sudah bertahun-tahun. Berat badannya lebih dari 200 kg, sehingga ia hampir tidak bisa berjalan. Ia selalu duduk di kursi roda listrik yang besar, atau berbaring di tempat tidur khusus yang kuat.
Wajahnya bulat, kulitnya kecoklatan, jenggotnya tebal tapi rapi. Matanya tajam, tapi sering terlihat lelah karena penyakit. Ia minum obat banyak setiap hari untuk tekanan darah tinggi, diabetes, dan masalah pernapasan. Siti membawa sarapan ke kamar Tuan Ahmed. Menu biasanya roti, telur, keju, dan buah-buahan. Dokter sudah melarang makanan berlemak tinggi, tapi Tuan Ahmed kadang diam-diam minta gorengan. Siti patuh pada aturan dokter, karena ia tahu kesehatan majikannya penting. Ia meletakkan nampan di meja kecil dekat tempat tidur, lalu membantu Tuan Ahmed duduk lebih tegak. Tangan Siti gemetar sedikit saat menyentuh lengan majikannya yang besar dan berat. Setelah sarapan, Siti membersihkan kamar Tuan Ahmed. Ia ganti sprei, rapikan bantal, dan buang sampah obat-obatan kosong. Tuan Ahmed banyak menghabiskan waktu di kamarnya, menonton televisi atau membaca koran bisnis. Ia adalah pengusaha sukses yang punya beberapa toko dan properti di Riyadh. Kekayaannya besar, tapi ia hidup sendirian di rumah itu. Tidak ada istri, tidak ada anak, hanya pembantu dan supir yang datang setiap hari. Siang hari adalah waktu Siti memasak makan siang. Ia belajar resep Arab sederhana dari pembantu sebelumnya yang sudah pulang. Nasi mandi, ayam kapsah, atau salad segar dengan roti. Tuan Ahmed makan banyak, meski dokter batasi porsinya. Siti selalu sajikan makanan sehat, tambah sayur dan buah lebih banyak. Ia juga cuci piring, cuci baju Tuan Ahmed yang besar-besar, dan setrika dengan rapi. Sore hari, Siti punya waktu sedikit untuk istirahat. Ia duduk di kamarnya, menulis surat untuk keluarga atau menelepon sebentar kalau ada pulsa. Uang gajinya belum cair, tapi ia sudah bayangkan kiriman pertama nanti. Ia rindu kampung, rindu suara ayam berkokok pagi, rindu bau sawah basah setelah hujan. Di sini semuanya kering dan panas, meski di dalam rumah selalu dingin. Malam hari adalah bagian tersulit. Siti harus membantu Tuan Ahmed bersiap tidur. Ia dorong kursi roda ke kamar mandi khusus yang punya alat bantu, lalu bantu majikannya pindah ke tempat tidur. Tubuh Tuan Ahmed sangat berat, Siti harus pakai tenaga penuh untuk angkat sedikit demi sedikit. Kadang Tuan Ahmed kesakitan karena sendi-sendi yang tertekan, wajahnya merah dan napasnya pendek. Siti sabar, lakukan semuanya pelan-pelan tanpa keluh. Tuan Ahmed sebenarnya baik hati. Ia tidak pernah marah besar, hanya kadang kesal kalau obatnya telat atau makanannya kurang enak. Ia sering beri tip kecil pada Siti kalau pekerjaannya bagus. Ia juga izinkan Siti sholat 5 waktu dan puasa kalau bulan Ramadan. Tapi kesepiannya terlihat jelas. Rumah besar itu terasa kosong, hanya suara televisi yang mengisi keheningan. Suatu malam, setelah Siti selesai membersihkan dapur, ia duduk di tangga belakang rumah sambil lihat langit. Bintang-bintang di Riyadh tidak sebanyak di kampung, tapi tetap indah. Ia ingat masa lalu Tuan Ahmed yang pernah diceritakan supir. Dulu Tuan Ahmed punya istri cantik yang meninggal dalam kecelakaan mobil 10 tahun lalu. Sejak itu ia tidak menikah lagi. Terlalu sedih dan tubuhnya semakin gemuk karena makan berlebih untuk hilangkan kesedihan. Bisnisnya tetap jalan, tapi hatinya kosong. Siti merasa kasihan. Ia bukan orang yang suka mengasihani majikan kaya, tapi melihat Tuan Ahmed berjuang bernapas setiap hari membuat hatinya lunak. Ia mulai tambah perhatian kecil. Buat teh herbal untuk kurangi berat badan, pijat kaki pelan kalau majikannya keluhkan pegal, atau tambah buah favorit di sarapan. Tuan Ahmed perhatikan itu, matanya kadang lembut saat lihat Siti bekerja. Hari-hari berlalu cepat. Sudah 2 bulan Siti di rumah itu. Gajian pertama akhirnya datang. Uangnya besar untuk ukuran Siti, lebih dari yang pernah ia pegang seumur hidup. Ia langsung transfer sebagian besar ke rekening ibunya di kampung. Sisanya ia simpan untuk kebutuhan darurat. Keesokan harinya, ibunya telepon, suaranya bahagia bercampur tangis. Obat ayah sudah dibeli yang bagus. Lina bisa bayar SPP, dan Rina dapat baju baru. Tapi tidak semua kabar baik. Di kampung, gosip mulai menyebar. Tetangga bilang Siti pasti hidup enak di sana. Dekat dengan majikan kaya, mungkin rela lakukan apa saja demi uang lebih. Ada yang bilang Siti sudah lupa kampung, sudah jadi orang Arab. Siti dengar itu dari adiknya saat telepon. Hatinya sakit, tapi ia pilih diam. Ia tahu pengorbanannya nyata, meski orang lain tidak lihat. Siti terus bekerja keras.
Ia belajar lebih banyak bahasa Arab dari televisi dan buku kecil. Ia juga mulai pahami kebiasaan Tuan Ahmed. Suka kopi hitam pagi hari, suka tidur siang lama, dan paling senang kalau makanannya tidak terlalu pedas. Perlahan, rumah besar itu tidak lagi terasa asing. Siti menemukan ritme baru, meski rindu kampung tetap menggerogoti hatinya setiap malam. Tuan Ahmed juga mulai lebih sering perhatikan Siti. Ia lihat gadis Indonesia itu sabar, rajin, dan tidak pernah mengeluh meski pekerjaan berat. Ia mulai anggap Siti lebih dari pembantu biasa. Di balik tubuhnya yang sakit, ada hati yang masih ingin disayang. Dan Siti, tanpa sadar, mulai jadi bagian dari hari-harinya yang selama ini kosong. Hidup di rumah mewah itu terus berjalan. Siti tidak tahu bahwa sebentar lagi, segalanya akan berubah lebih besar lagi. Hari-hari Siti di rumah Tuan Ahmed mulai terasa seperti rutinitas biasa. Ia bangun pagi, membersihkan rumah, memasak makanan sehat, dan merawat majikannya dengan teliti. Tuan Ahmed semakin nyaman dengan kehadiran Siti. Ia sering minta Siti duduk sebentar di kamarnya sambil minum teh. Meski mereka jarang bicara banyak, karena bahasa yang masih terbatas. Siti paham sedikit demi sedikit, dan Tuan Ahmed belajar beberapa kata Indonesia dari internet. Suatu sore, telepon dari kampung membuat dunia Siti berubah. Bu Sumini menelepon dengan suara gemetar. Pak Kasmin tiba-tiba batuk darah banyak dan pingsan di rumah. Mereka bawa ke rumah sakit kota terdekat. Dokter bilang paru-parunya sudah parah sekali, ada infeksi berat dan perlu dirawat di ruang intensif. Yang paling ditakuti adalah kebutuhan operasi dan alat bantu napas permanen. Biayanya besar, hampir 100 juta rupiah untuk tahap pertama saja. Uang kiriman Siti selama ini hanya cukup untuk obat biasa dan kebutuhan sehari-hari. Tabungan keluarga tidak ada. Siti mendengar kabar itu saat sedang istirahat di kamarnya. Ia langsung lemas, duduk di lantai sambil pegang ponsel erat-erat. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia bayangkan ayahnya yang kurus terbaring di rumah sakit, ibunya yang pasti kebingungan cari pinjaman, dan adik-adiknya yang takut. Siti ingin langsung pulang, tapi tiket pesawat mahal dan kontrak kerjanya masih 2 tahun lagi. Ia hanya bisa kirim uang tambahan dari gaji bulan ini, tapi itu jauh dari cukup. Malam itu Siti tidak bisa tidur. Ia sholat tahajud lebih lama dari biasanya, minta jalan keluar. Pagi harinya matanya bengkak, tapi ia tetap lakukan pekerjaan seperti biasa. Saat membawa sarapan ke kamar Tuan Ahmed, ia tidak bisa sembunyikan wajah sedihnya. Tuan Ahmed langsung perhatikan. Ia tanya dengan bahasa Arab sederhana apa yang salah. Siti coba jelaskan pakai bahasa campur dan isyarat tangan. Ia ceritakan tentang ayahnya yang sakit parah dan biaya rumah sakit yang sangat besar. Tuan Ahmed diam lama setelah mendengar. Matanya menatap Siti dengan serius. Ia tahu Siti sudah kirim hampir semua gajinya ke kampung setiap bulan. Ia juga tahu Siti tidak pernah minta apa-apa untuk diri sendiri, bahkan tip kecil pun selalu ditabung. Sore itu, setelah Siti selesai cuci piring, Tuan Ahmed minta Siti datang ke ruang kerjanya. Ruangan itu jarang dipakai, penuh komputer dan berkas bisnis. Tuan Ahmed duduk di kursi roda besarnya, tangannya pegang remote untuk atur posisi. Ia mulai bicara pelan, tapi Siti paham intinya. Ia tawarkan bantuan uang untuk semua biaya pengobatan ayah Siti, bahkan sampai sembuh total. Uang itu bukan pinjaman, tapi pemberian tanpa syarat balik. Siti kaget sekali. Ia hampir tidak percaya ada orang mau beri bantuan sebesar itu tanpa minta imbalan. Tapi kemudian Tuan Ahmed lanjutkan penjelasannya. Ia punya satu permintaan besar sebagai imbalan. Ia ingin Siti menjadi istrinya. Bukan sekadar pembantu lagi, tapi istri resmi menurut agama Islam. Tuan Ahmed jelaskan alasannya dengan jujur. Ia sudah lama kesepian sejak istri pertamanya meninggal. Penyakit obesitasnya membuat ia sulit cari pendamping. Apalagi perempuan Arab banyak yang menolak karena kondisi tubuhnya. Ia butuh seseorang yang merawatnya setiap hari, yang sabar dan setia. Ia lihat semua itu ada pada Siti. Siti terdiam lama. Tawaran itu seperti petir di siang bolong. Ia tidak pernah bayangkan hal seperti ini. Tuan Ahmed bukan pria muda tampan seperti yang dulu ia mimpi saat gadis. Tubuhnya sangat gemuk, gerakannya terbatas, dan usianya jauh lebih tua. Pernikahan berarti Siti harus tinggal selamanya di Arab Saudi. Mungkin sulit pulang kampung sering-sering.
Malam pertama sebagai istri juga terbayang menakutkan baginya. Tapi di sisi lain, gambar ayahnya yang sakit terus muncul di pikiran Siti. Jika ayahnya tidak segera dioperasi, nyawanya bisa hilang. Ibunya akan sendirian tanggung semua, adik-adiknya mungkin putus sekolah. Uang dari Tuan Ahmed bisa selamatkan seluruh keluarga. Operasi, obat mahal, bahkan rumah baru yang tidak bocor bisa terwujud. Lina bisa kuliah, Rina bisa sekolah tanpa khawatir biaya. Malam itu Siti duduk di kamarnya sampai subuh. Ia timbang segala sesuatu berulang-ulang. Ia ingat mimpi sederhananya dulu, menikah dengan pria kampung yang sederhana, punya anak, hidup tenang di desa. Semua itu kini harus dilepas. Ia juga takut dicap buruk oleh orang kampung. Sudah ada gosip bahwa ia haus uang. Apalagi jika nikah dengan majikan kaya yang jauh lebih tua dan sakit. Orang pasti bilang ia pemuja harta, rela jual diri demi uang. Tapi setiap kali ingat wajah ayahnya yang pucat, hati Siti luluh lagi. Ia bukan orang yang egois. Seumur hidup ia sudah biasa berkorban untuk keluarga. Ini hanya pengorbanan yang lebih besar saja. Ia yakin Tuan Ahmed orang baik, tidak kasar, dan pasti akan hormati Siti sebagai istri. Uang itu juga bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk nyawa ayah dan masa depan adik-adik. Setelah 3 hari pikir panjang, Siti datang ke ruang kerja Tuan Ahmed. Ia katakannya, ia setuju jadi istri. Wajah Tuan Ahmed langsung berubah cerah, meski ia coba sembunyikan dengan batu kecil. Ia langsung hubungi pengacara dan penghulu untuk urus dokumen pernikahan. Ia juga transfer uang pertama ke rekening yang Siti berikan untuk biaya rumah sakit darurat. Kabar diterima keluarga di kampung dengan campur aduk. Bu Sumini menangis terharu karena uang datang tepat waktu. Operasi ayah bisa dilakukan minggu depan. Tapi ia juga khawatir anaknya nikah dengan pria yang belum pernah dilihat. Lina dan Rina bingung, tapi senang ayah akan sembuh. Di kampung, gosip langsung menyebar cepat. Orang-orang bilang Siti naik kelas jadi nyonya kaya, tapi dengan cara yang tidak wajar. Ada yang bilang ia rela nikah sama pria gemuk tua demi harta. Cap sebagai wanita pemuja uang semakin kuat melekat padanya. Siti dengar semua itu dari telepon ibunya. Hatinya perih, tapi ia pilih diam. Ia tahu kebenaran di hatinya sendiri. Ia tidak lakukan ini karena tamak, tapi karena cinta pada keluarga. Persiapan pernikahan mulai dilakukan. Siti beli baju baru sederhana, Tuan Ahmed pesan cincin dan mahar yang layak. Rumah besar itu mulai sibuk dengan pembuatan dokumen dan undangan kecil untuk beberapa kerabat Tuan Ahmed. Siti berdiri di balkon kamarnya malam sebelum akad, lihat kota Riyadh yang berkilau lampu. Hidupnya akan berubah total besok. Ia bukan lagi pembantu, tapi istri seorang pengusaha kaya yang sakit berat. Ia tahu perjalanan ke depan tidak mudah. Tapi demi keluarga di kampung yang sedang berjuang antara hidup dan mati, ia siap jalani semuanya. Air mata jatuh pelan di pipinya, tapi ia sekat cepat. Besok adalah awal baru, meski penuh pengorbanan. Hari pernikahan tiba dengan cepat. Akad nikah dilakukan di ruang tamu rumah Tuan Ahmed, secara sederhana tapi lengkap sesuai syariat Islam. Hanya hadir beberapa kerabat dekat Tuan Ahmed, pengacara, dan penghulu yang sudah diatur sebelumnya. Siti mengenakan baju pengantin putih sederhana yang dibeli dari toko online, lengkap dengan jilbab dan hijab yang menutup aurat. Wajahnya pucat karena tegang, tangannya dingin meski udara ruangan sejuk. Tuan Ahmed duduk di kursi roda khusus yang dihias kain putih. Tubuhnya besar tapi rapi dengan baju taup putih dan sorban. Penghulu membacakan ijab kabul dengan suara tegas. Siti mengucapkan sah dengan hati berdebar. Saat itu, statusnya berubah total. Ia bukan lagi pembantu rumah tangga dari Indonesia, tapi istri resmi Tuan Ahmed. Mahar diberikan berupa uang tunai besar dan perhiasan emas sederhana yang langsung dipakai Siti di leher dan jari. Kerabat Tuan Ahmed memberi selamat dengan pelukan ringan dan hadiah amplop. Mereka pandang Siti dengan campur aduk. Ada yang senyum sopan, ada yang bisik-bisik karena latar belakangnya sebagai TKW. Setelah akad, ada makan-makan kecil dengan hidangan Arab seperti kapsah ayam, kurma, dan kue manis. Siti duduk di samping suaminya, merasa seperti boneka di tengah keramaian. Ia coba tersenyum, tapi hatinya penuh kekhawatiran. Rumah besar itu kini benar-benar jadi rumahnya, tapi terasa seperti sangkar emas yang mewah. Malam harinya, setelah tamu pulang,
Siti pindah ke kamar utama di lantai atas. Kamar itu luas dengan tempat tidur king size khusus untuk berat badan Tuan Ahmed, lemari besar penuh baju baru yang sudah dibeli untuknya, dan kamar mandi pribadi. Malam pertama adalah momen paling sulit bagi Siti. Tuan Ahmed minta bantuan untuk pindah ke tempat tidur. Tubuhnya yang sangat gemuk membuat proses itu melelahkan. Siti harus dorong kursi roda, lalu angkat kakinya satu persatu dengan tenaga penuh. Setelah itu, Tuan Ahmed berusaha dekat secara suami istri. Ia beri hadiah kalung emas baru dan cium tangan Siti dengan lembut. Tapi Siti merasa canggung dan jijik awalnya. Tubuh suaminya lembek dan berat. Napasnya pendek karena obesitas, bau obat-obatan menempel di kulitnya. Siti biarkan saja, tapi setelah suaminya tertidur, ia menangis diam-diam di sudut kamar mandi. Air matanya campur air keran, ia rasakan kehilangan kebebasan total. Hidupnya kini terikat selamanya. Keesokan harinya, kehidupan baru dimulai. Siti tidak lagi kerja kasar seperti pembantu. Tuan Ahmed suruh ia fokus urus rumah dan dirinya saja. Supir dan pembantu harian datang setiap hari untuk bersih-bersih berat. Siti sekarang masak makanan spesial, atur jadwal dokter, dan dampingi suaminya kemana-mana. Ia belajar bahasa Arab lebih serius dari buku dan aplikasi di ponsel. Tuan Ahmed senang sekali dengan perubahan ini. Ia sering pegang tangan Siti saat duduk bersama, beri pujian kecil atas masakannya, dan beli baju baru setiap minggu. Uang untuk keluarga di kampung mengalir deras. Operasi Pak Kasmin berhasil, paru-parunya dibersihkan dan pasang alat bantu napas sementara. Bu Sumini kirim foto ayah Siti yang sudah bisa duduk dan tersenyum lemah. Lina bayar SPP SMA dan beli buku baru, Rina dapat sepatu sekolah bagus. Keluarga Siti sangat bersyukur. Mereka bangun rumah bata baru dengan sebagian uang. Bu Sumini sering kirim foto progres rumah, sawah yang ditanami lebih luas, dan adik-adik yang tambah sehat. Siti senang lihat itu semua, pengorbanannya terbayar dengan senyum keluarga. Tapi di kampung, gosip semakin menjadi-jadi. Tetangga bilang Siti sudah jadi wanita murahan yang jual diri ke Arab demi harta. Ada yang bilang ia rela tidur dengan pria gemuk tua, karena uangnya banyak. Gosip nyebar lewat grup WhatsApp RT, bahkan sampai ke telinga Lina di sekolah. Lina diejek teman-temannya, disebut punya kakak pelacur internasional. Rina yang kecil ikut nangis dengar itu. Bu Sumini coba bela, bilang Siti korban pengorbanan demi keluarga, tapi orang kampung sudah cap Siti sebagai pemuja harta yang rela apa saja. Pak Kasmin yang baru sembuh sedikit dengar gosip itu, hatinya sakit tapi ia doakan anaknya. Siti tahu semua dari telepon mingguan. Setiap kali dengar, dadanya sesak seperti ditindih batu. Ia bukan orang tamak. Semua yang ia lakukan murni demi ayah dan adik-adik. Tapi cap buruk itu seperti duri yang menancap dalam. Malam-malam ia sering terbangun, lihat suaminya yang mendengkur pelan karena masalah napas, lalu tanya diri sendiri apakah keputusannya benar. Tuan Ahmed perhatikan perubahan istrinya. Ia tambah perhatian, ajak Siti jalan-jalan ke mall dengan kursi roda, beli makanan Indonesia impor seperti rendang instan dan kerupuk. Perlahan, Siti mulai adaptasi. Ia lihat sisi lembut Tuan Ahmed yang selama ini tersembunyi. Suaminya sering cerita masa lalu lewat bahasa isyarat dan terjemahan Google. Ia cerita tentang istri pertamanya yang cantik tapi mati tragis. Bagaimana ia jatuh ke obesitas karena depresi, bisnisnya yang sukses tapi hati kosong. Siti kasihan, mulai anggap Tuan Ahmed sebagai manusia biasa yang butuh kasih sayang, bukan monster kaya. Ia mulai pijat punggung suaminya pelan-pelan, masak makanan diet yang enak, dan duduk berlama-lama dengannya di balkon lihat matahari terbenam. Suatu hari, Tuan Ahmed beri kejutan. Ia pesan tiket pulang ke Indonesia untuk Siti selama sebulan, agar bertemu keluarga. Siti terharu sekali, peluk suaminya meski tubuhnya berat. Itu pertama kalinya ia rasakan hangatnya pelukan sebagai istri sungguhan. Tapi ia tahu, saat pulang nanti, tatapan tetangga akan penuh cerca. Gosip mungkin tambah parah saat lihat perhiasan di lehernya, atau tas branded yang dibawa. Kehidupan baru ini penuh campuran bahagia dan sedih. Siti belajar jadi istri yang baik, meski awalnya terasa paksaan. Ia mulai hias kamar dengan foto keluarga dari kampung, tanam bunga di taman belakang seperti di desa. Tuan Ahmed berubah lebih ceria, napasnya sedikit lebih lega karena makanan sehat dari Siti.
Rumah besar itu mulai terasa seperti rumah betulan, bukan villa kosong. Tapi di balik semua itu, Siti tahu perjuangan baru saja dimulai. Gosip dari kampung seperti bayangan yang ikut kemana-mana, dan kesehatan suaminya masih jadi tantangan besar setiap hari. Ia pegang tangan Tuan Ahmed erat saat tidur, berdoa dalam hati agar Tuhan beri kekuatan untuk lanjutkan hidup ini demi semua yang ia cintai. Kehidupan pernikahan Siti dan Tuan Ahmed sudah berjalan beberapa bulan. Rutinitas harian tetap sama, tapi kini ada perasaan yang berbeda di hati Siti. Ia tidak lagi merasa jijik saat membantu suaminya mandi atau pindah ke tempat tidur. Tubuh Tuan Ahmed masih sangat gemuk, beratnya hampir 220 kg, tapi Siti sudah terbiasa dengan cara mengangkat dan mendorong yang benar. Ia belajar dari video di internet tentang cara merawat orang dengan obesitas kronis. Dokter spesialis datang ke rumah 2 kali seminggu. Ia periksa tekanan darah, gula darah, dan fungsi paru Tuan Ahmed. Hasilnya selalu sama. Jika tidak turun berat badan drastis, nyawa suaminya terancam dalam beberapa tahun. Dokter sarankan diet ketat, olahraga ringan, dan kemungkinan operasi bariatrik nanti. Tuan Ahmed setuju, tapi ia sering curang. Malam-malam ia minta makanan manis diam-diam dari supir. Siti tahu, tapi awalnya diam saja karena tidak mau bertengkar. Suatu hari Siti ambil inisiatif. Ia buang semua camilan manis dan gorengan dari dapur. Ia ganti dengan buah segar, sayur rebus, dan daging panggang tanpa lemak. Menu harian jadi nasi merah sedikit, ikan bakar, salad besar, dan yogurt rendah lemak. Tuan Ahmed protes dalam hati, tapi lihat wajah serius Siti, ia akhirnya ikut. Siti juga dorong suaminya mulai olahraga kecil. Setiap pagi, ia bantu Tuan Ahmed berdiri dengan alat bantu, lalu jalan 10 langkah di koridor rumah. Awalnya suaminya ngos-ngosan hanya 5 langkah, keringat banjir, tapi Siti sabar pegang tangannya erat. Hari demi hari, berat badan Tuan Ahmed mulai turun perlahan. 5 kg di bulan pertama, 7 kg di bulan kedua. Napasnya jadi sedikit lebih panjang, tekanan darah turun, dan ia bisa duduk lebih lama tanpa pegal. Siti senang lihat perubahan itu. Ia masak variasi makanan sehat yang enak, seperti sup ayam dengan banyak rempah Arab, atau smoothie buah tanpa gula. Ia juga pijat kaki suaminya setiap malam dengan minyak hangat untuk kurangi bengkak. Momen-momen kecil itu mulai mendekatkan mereka. Saat Siti dorong kursi roda ke taman belakang, mereka duduk lama di bawah pohon kurma. Tuan Ahmed cerita tentang bisnisnya, toko-toko yang ia punya, dan rencana masa depan. Siti cerita tentang kampungnya, sawah hijau, gunung Merapi, dan adik-adiknya yang semakin pintar. Mereka pakai bahasa campur dan aplikasi terjemahan, tapi semakin lancar. Siti sadar suaminya bukan orang jahat atau sombong. Ia pria biasa yang trauma kehilangan istri pertama, lalu sembunyi di balik makanan dan kesibukan kerja. Suatu malam, Tuan Ahmed jatuh sakit mendadak. Ia sesak napas parah setelah makan malam, wajahnya biru, tangannya dingin. Siti panik tapi cepat ambil tindakan. Ia panggil ambulans, beri posisi setengah duduk, dan pegang tangan suaminya sambil baca doa dalam hati. Di rumah sakit, dokter bilang itu serangan jantung ringan karena penyumbatan akibat lemak berlebih. Tuan Ahmed dirawat 3 hari di ruang intensif. Siti tidak pulang, tidur di kursi rumah sakit, jaga suaminya terus. Selama 3 hari itu, Siti rawat Tuan Ahmed sepenuh hati. Ia suapi makanan rumah sakit yang hambar, ganti baju, usap keringat, dan duduk di samping tempat tidur berjam-jam. Saat suaminya sadar penuh, mata mereka bertemu lama. Tuan Ahmed pegang tangan Siti lemah-lemah, air matanya jatuh pelan. Ia sadar betapa istrinya dari Indonesia ini sudah jadi penyelamat hidupnya berkali-kali. Siti juga menangis. Ia tidak lagi lihat suaminya sebagai beban, tapi sebagai orang yang ia sayangi. Setelah pulang dari rumah sakit, Tuan Ahmed lebih serius ikut program diet dan olahraga. Ia bahkan setuju rencana operasi bariatrik dalam 6 bulan, kalau berat badannya sudah turun cukup. Siti jadi motivator utama. Ia catat berat badan setiap minggu di buku kecil, beri hadiah kecil seperti baju baru yang lebih longgar kalau target tercapai. Hubungan mereka semakin dekat. Malam hari, mereka tidur saling peluk meski tubuh Tuan Ahmed masih besar. Siti mulai rasakan hangat cinta yang tumbuh perlahan, bukan paksaan lagi. Di kampung,
Kabar baik datang. Pak Kasmin sudah sembuh cukup kuat. Bisa jalan pelan-pelan tanpa alat bantu napas terus. Rumah bata baru sudah jadi, lengkap dengan kamar mandi dalam dan listrik stabil. Lina lulus SMA dengan nilai bagus dan daftar kuliah di Universitas Negeri. Rina naik kelas dengan ranking 1. Bu Sumini kirim foto-foto itu semua ke Siti. Keluarga bahagia, tapi gosip tetangga masih ada. Beberapa orang bilang uang Siti dari suami Arab pasti haram, karena pernikahan tidak wajar. Lina sering diejek di sekolah, disebut kakaknya nikah sama orang gemuk demi harta. Siti kirim foto dirinya dan Tuan Ahmed yang tersenyum di taman rumah. Ia pakai baju bagus. Suaminya pakai baju longgar baru karena sudah turun berat. Ia minta ibunya tunjukkan ke tetangga untuk buktikan bahwa hidupnya baik-baik saja. Tapi gosip tidak langsung hilang. Ada yang bilang foto itu editan, atau Siti pura-pura bahagia. Siti baca pesan-pesan itu di grup kampung yang bocor ke ponselnya. Hatinya sakit lagi, tapi kali ini ia lebih kuat. Ia tahu pengorbanannya nyata, dan cinta yang mulai tumbuh dengan suaminya juga nyata. Cinta itu semakin terasa di saat-saat kecil sehari-hari. Saat Tuan Ahmed berhasil jalan 20 langkah tanpa istirahat, Siti peluk suaminya erat dan cium keningnya. Saat Siti capek setelah masak dan bersih-bersih, Tuan Ahmed suruh ia istirahat lalu pesan makanan sehat dari luar. Mereka mulai rencanakan liburan kecil ke pantai Jeddah, kalau kondisi suaminya lebih baik. Siti juga mulai belajar masak makanan Arab favorit suaminya dalam versi sehat. Berat badan Tuan Ahmed sudah turun hampir 20 kg dalam 5 bulan. Wajahnya lebih tirus, lipatan leher berkurang, dan ia bisa naik turun kursi roda sendiri tanpa bantuan penuh. Dokter puas dengan progres, janji operasi akan lebih aman sekarang. Siti bangga sekali. Ia lihat suaminya berubah bukan hanya fisik, tapi juga hati. Tuan Ahmed lebih sering tersenyum, lebih sering bilang terima kasih, dan lebih sering pegang tangan Siti saat duduk bersama. Malam-malam, saat rumah sudah sepi, Siti duduk di balkon lihat bintang. Ia sudah tidak sering menangis lagi. Rindu kampung masih ada, tapi hatinya mulai tenang di sini. Ia sadar cinta tidak selalu datang dari pria tampan muda seperti di sinetron. Cinta bisa tumbuh dari kesabaran, pengorbanan, dan kebersamaan menghadapi susah. Tuan Ahmed mungkin tidak sempurna secara fisik, tapi hatinya baik dan setia. Siti pegang perutnya pelan-pelan suatu malam. Ia belum yakin, tapi telat haid sudah 2 bulan. Tes kehamilan yang ia beli diam-diam menunjukkan garis 2. Ia belum cerita ke suaminya, tapi hatinya penuh harapan baru. Anak ini mungkin jadi penyambung hidup mereka, bukti bahwa pengorbanannya membawa berkah besar. Gosip di kampung mungkin masih ada, tapi Siti sudah mulai tidak peduli lagi. Ia tahu jalan yang ia pilih benar, dan cinta yang tumbuh perlahan ini semakin kuat setiap hari. Kehamilan Siti sudah memasuki bulan ke-5. Perutnya mulai membesar, gerakannya agak lambat, tapi ia tetap rajin urus rumah dan suaminya. Tuan Ahmed semakin bahagia setiap hari. Ia sering pegang perut Siti pelan-pelan, rasakan tendangan bayi yang mulai aktif. Berat badannya sudah turun hampir 30 kg berkat diet ketat dan olahraga rutin. Ia bisa jalan lebih jauh tanpa kursi roda, napasnya lebih lega, dan wajahnya jauh lebih segar. Dokter bilang operasi bariatrik bisa dilakukan dalam beberapa bulan lagi dengan risiko kecil. Suatu hari, keluarga Tuan Ahmed datang berkunjung dari Jeddah. Mereka adalah 2 saudara laki-laki, 1 saudara perempuan, beserta istri dan anak-anak mereka. Kunjungan ini sudah direncanakan sejak lama untuk lihat kondisi Tuan Ahmed yang semakin baik. Mereka tiba dengan 2 mobil besar, bawa banyak oleh-oleh dan makanan khas. Rumah langsung ramai setelah sekian lama sepi. Awalnya semuanya baik-baik saja. Mereka peluk Tuan Ahmed lama, kaget lihat tubuhnya yang sudah mengecil. Mereka puji perubahan itu, tanya rahasianya apa. Tuan Ahmed langsung tunjuk Siti, bilang semua berkat istri yang sabar dan telaten. Siti senyum sopan, sajikan teh dan kurma untuk tamu. Ia pakai baju longgar yang menutup perut hamil, jilbab rapi, dan berusaha jadi tuan rumah yang baik. Tapi perlahan, sikap keluarga Tuan Ahmed berubah saat tahu lebih banyak tentang Siti. Mereka lihat foto-foto lama di rumah yang tunjukkan Siti dulu pembantu. Mereka tanya asal-usul Siti dengan nada penasaran yang mulai sinis. Saat tahu Siti dari Indonesia, mantan TKW,
Dan pernikahan terjadi setelah ia bekerja di rumah ini, wajah mereka berubah. Saudara perempuan Tuan Ahmed, yang bernama Fatima, paling vokal meski tidak langsung di depan Siti. Malam itu, saat Siti sedang istirahat di kamar, ia dengar suara bisik-bisik dari ruang tamu. Fatima dan istri-istri saudara lain bicara keras. Mereka bilang Tuan Ahmed gila nikah sama perempuan miskin dari negara lain. Mereka anggap Siti pemburu harta yang sengaja dekat-dekat majikan sakit demi uang dan status. Kata-kata seperti, TKW naik kelas, dia pasti pintar akting sabar, dan cuma mau warisan, terdengar jelas sampai ke koridor. Siti berdiri di balik pintu, tangannya gemetar pegang perut. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia sudah biasa dengar gosip dari kampung jauh di Indonesia, tapi ini berbeda. Ini dari keluarga suaminya sendiri, di rumahnya sendiri. Ia ingin masuk bela diri, tapi kakinya lemas. Ia kembali ke kamar, duduk di lantai sambil peluk lutut. Bayi di perutnya seperti ikut gelisah. Tendangannya lebih kuat dari biasa. Keesokan harinya, sikap mereka semakin terbuka. Fatima tanya langsung di meja makan berapa mahar yang diberikan. Apakah Siti sudah punya dokumen resmi, dan kenapa pernikahan begitu cepat? Nada bicaranya penuh curiga. Saudara laki-laki tertua, Khalid, bilang lebih baik Tuan Ahmed cari istri dari keluarga Arab terhormat daripada mantan pembantu. Mereka bilang semua itu di depan Tuan Ahmed, anggap Siti tidak paham bahasa Arab sepenuhnya. Tuan Ahmed marah besar. Wajahnya merah, napasnya pendek lagi karena emosi. Ia bela Siti habis-habisan. Bilang Siti yang selamatkan hidupnya, yang bantu turun berat badan, yang rawat saat sakit parah. Ia bilang tanpa Siti, mungkin ia sudah mati. Tapi keluarganya balik menyerang. Bilang Tuan Ahmed buta karena kesepian, mudah dibohongi perempuan asing yang haus harta. Pertengkaran itu memuncak saat makan siang. Suara keras terdengar sampai ke dapur tempat Siti sedang siapkan makanan. Ia keluar dengan tangan gemetar bawa nampan buah. Saat itu Fatima langsung sindir Siti. Bilang perempuan Indonesia banyak yang nikah demi uang dan paspor. Siti tidak tahan lagi. Ia letakkan nampan, lalu bicara dengan bahasa Arab yang sudah lumayan lancar. Ia ceritakan pengorbanannya, bagaimana ia tinggalkan keluarga miskin di kampung, bagaimana ia rela nikah demi selamatkan nyawa ayahnya, bagaimana ia rawat Tuan Ahmed bukan karena uang tapi karena kewajiban istri. Ruangan langsung sepi. Tuan Ahmed lihat istrinya dengan mata bangga bercampur haru. Tapi keluarganya malah tambah kesal. Khalid bilang itu semua cuma cerita sedih untuk tutupi niat buruk. Stres itu membuat Tuan Ahmed sesak napas lagi. Ia pegang dada, wajahnya pucat. Siti langsung lari ke sisinya, bantu duduk tegak, ambil obat dari saku, dan kipas dengan tangan. Keluarga panik, tapi Siti yang paling tenang urus semuanya. Tuan Ahmed dibawa ke kamar istirahat. Dokter datang cepat, bilang itu serangan panik akibat tekanan darah naik mendadak. Ia harus istirahat total beberapa hari. Keluarga Tuan Ahmed pulang lebih cepat dari rencana, wajah mereka tegang dan tidak minta maaf. Fatima tinggalkan pesan singkat bahwa mereka khawatir abangnya ditipu, tapi Siti tahu itu cuma alasan. Selama Tuan Ahmed istirahat, Siti rawat lagi seperti dulu. Ia suapi makanan cair, ganti baju, cerita hal-hal ringan untuk tenangkan hati suaminya. Malam hari, saat suaminya sudah lebih baik, Tuan Ahmed pegang tangan Siti lama. Ia sadar keluarganya salah, dan Siti adalah orang paling tulus yang pernah ia temui. Ikatan mereka semakin kuat setelah kejadian itu. Tuan Ahmed janji akan batasi hubungan dengan saudara-saudaranya kalau mereka tidak hormat pada istrinya. Di kampung, kabar kehamilan Siti sudah menyebar. Bu Sumini senang sekali, kirim doa setiap hari. Pak Kasmin yang sudah lebih sehat bilang ingin lihat cucu pertamanya. Tapi gosip tetangga tambah parah. Mereka bilang anak yang dikandung Siti pasti dari harta haram, atau Siti rela hamil demi pertahanin status nyonya kaya. Ada yang bilang tubuh Tuan Ahmed terlalu gemuk untuk punya anak, pasti ada cerita lain. Gosip itu sampai ke telinga Lina yang sedang kuliah, membuatnya malu bertemu teman. Siti baca semua itu dari screenshot yang dikirim adiknya. Hatinya perih lagi, tapi kali ini ia lebih tegar. Ia pegang perutnya yang semakin besar, rasakan tendangan bayi yang kuat. Anak ini jadi penyemangat baru. Ia foto perutnya dan kirim ke keluarga di kampung, bilang ini bukti berkah dari pengorbanan.
Bu Sumini sebarkan foto itu ke tetangga, tapi banyak yang tetap sinis. Tuan Ahmed semakin protektif. Ia beli ponsel baru untuk Siti, suruh blokir nomor-nomor yang kirim gosip. Ia juga rencanakan liburan kecil berdua ke resort tenang, agar Siti rileks menjelang melahirkan. Kehamilan membuat Siti lebih sering capek, kakinya bengkak, tapi ia tetap masak makanan sehat dan dorong suaminya olahraga. Konflik dengan keluarga Tuan Ahmed membuat rumah kembali sepi, tapi sepi yang nyaman. Hanya ada mereka berdua dan calon bayi yang akan lahir. Siti sadar tidak semua orang akan paham pengorbanannya, tapi yang penting suaminya dan keluarganya di kampung sudah bahagia. Ia duduk di taman belakang setiap sore, pegang perut sambil lihat langit Riyadh yang biru. Meski ada luka dari kata-kata pedas keluarga suaminya, hatinya mulai damai. Cinta mereka sudah terbukti kuat menghadapi badai pertama, dan ia yakin masih banyak badai lain yang akan mereka lewati bersama. Kehamilan Siti sudah memasuki bulan ke-8. Perutnya besar sekali, gerakannya semakin berat, dan kakinya sering bengkak. Dokter kandungan datang rutin ke rumah, periksa detak jantung bayi dan tekanan darah Siti. Semuanya normal, bayi laki-laki sehat dan aktif. Tuan Ahmed semakin perhatian. Ia beli kursi goyang khusus untuk Siti, pesan makanan bergizi ekstra, dan batasi pekerjaan rumah tangga istrinya. Ia sendiri terus turun berat badan, sudah hilang 40 kg sejak program diet dimulai. Tubuhnya jauh lebih ringan, bisa jalan tanpa tongkat di dalam rumah. Tapi di luar rumah, badai gosip mulai menerpa lebih kencang. Beberapa TKW Indonesia lain di Riyadh yang kenal Siti dari agensi dulu mulai iri. Mereka lihat foto-foto Siti di media sosial, rumah mewah, suami kaya, perut hamil, dan barang-barang baru. Gosip menyebar di grup WhatsApp TKW Indonesia. Ada yang bilang Siti dulu pura-pura polos, padahal pintar cari jalan naik status. Ada yang bilang ia rela tidur dengan majikan gemuk demi uang bulanan besar. Cerita semakin liar. Ada yang bilang Siti pakai susuk atau pelet agar Tuan Ahmed tergila-gila. Ada yang bilang pernikahan itu cuma akal-akalan agar Siti dapat warisan. Gosip itu tidak berhenti di Arab Saudi. Seseorang kirim screenshot ke grup kampung di Indonesia. Dalam waktu singkat, cerita buruk tentang Siti menyebar kemana-mana. Tetangga yang dulu diam saja kini bicara terang-terangan. Mereka bilang Siti sudah lupa daratan, jadi wanita matre yang rela apa saja demi harta Arab. Ada yang bilang anak di kandungannya tidak jelas asal-usulnya, karena suaminya terlalu gemuk untuk berhubungan normal. Kata-kata kasar seperti pelacur internasional dan penjual tubuh muncul di komentar grup. Bu Sumini yang pertama kali tahu. Ia baca pesan-pesan itu saat malam, tangannya gemetar pegang ponsel. Ia langsung telepon Siti, ceritakan semuanya dengan suara berat. Lina di kampus juga kena imbasnya. Teman-temannya bisik-bisik di belakang, ada yang langsung tanya apakah kakaknya benar nikah demi uang. Rina yang masih sekolah dasar pulang nangis karena diejek teman sekelas. Pak Kasmin yang sudah lebih sehat marah besar, tapi ia hanya bisa diam di rumah karena badannya belum kuat keluar. Siti dengar semua itu saat sedang duduk di kamar bayi yang baru dihias. Kamar kecil di sebelah kamar utama sudah penuh tempat tidur bayi, stroller mahal, dan baju-baju kecil yang dibeli Tuan Ahmed. Ia pegang ponsel, baca screenshot demi screenshot yang dikirim ibunya. Dadanya sesak, napasnya pendek seperti mau pingsan. Air matanya jatuh deras ke perut besarnya. Bayi seperti merasakan, tendangannya kuat sekali. Malam itu Siti tidak bisa tidur. Ia duduk di depan cermin kamar mandi, lihat wajahnya yang pucat dan mata bengkak. Ia tanya diri sendiri berulang-ulang, apakah ia salah? Apakah ia benar-benar pemuja harta seperti yang orang bilang? Ia ingat saat pertama setuju nikah, hanya demi selamatkan ayahnya. Ia ingat malam-malam rawat Tuan Ahmed saat sakit, saat diet ketat, saat serangan jantung. Ia ingat cinta yang tumbuh perlahan, bukan karena uang tapi karena kebersamaan. Tapi kata-kata orang luar seperti pisau yang menusuk dalam-dalam. Beberapa hari berikutnya, Siti jadi pendiam. Ia kurang nafsu makan, sering duduk sendirian di balkon lihat langit kosong. Tuan Ahmed perhatikan perubahan itu. Ia tanya pelan, tapi Siti hanya geleng kepala bilang capek karena hamil tua. Ia tidak mau cerita gosip, karena takut suaminya stres lagi. Tapi Tuan Ahmed tahu dari supir yang dengar cerita dari TKW lain. Ia ambil ponsel Siti saat istrinya tidur siang, baca semua pesan dan screenshot.
Wajahnya merah karena marah, tapi ia tahan demi kesehatan bayi. Tuan Ahmed langsung ambil tindakan. Ia hubungi pengacara untuk kirim peringatan hukum ke beberapa akun yang paling kasar menyebar gosip. Ia juga suruh supir blokir semua kontak TKW yang ikut bicara buruk. Tapi gosip di kampung lebih sulit dihentikan. Tuan Ahmed lalu rencanakan sesuatu yang lebih besar. Ia ajak Siti piknik kecil di taman pribadi dekat rumah, hanya mereka berdua dengan supir jaga dari jauh. Di taman itu, rumput hijau buatan dan pohon kurma rindang. Tuan Ahmed duduk di bangku panjang, tubuhnya sudah jauh lebih ramping. Ia pegang tangan Siti erat, lalu cerita dari hati ke hati lewat bahasa yang sudah sama-sama pahami. Ia bilang Siti sudah ubah hidupnya total. Dari orang yang hampir mati karena obesitas jadi pria yang punya harapan lagi. Ia bilang tanpa Siti, ia mungkin sudah sendirian di rumah sakit tanpa ada yang rawat. Ia bilang cinta sejatinya bukan karena butuh perawat, tapi karena hati Siti yang tulus. Siti dengar itu semua, air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena terharu. Ia peluk suaminya lama, rasakan tubuh yang sudah tidak lagi terlalu berat. Mereka duduk berjam-jam di taman, makan makanan ringan sehat, lihat burung kecil beterbangan. Tuan Ahmed janji akan lindungi Siti dan anak mereka dari semua kata buruk orang. Ia bahkan rencanakan beli rumah baru di tempat lebih tenang kalau gosip terus mengganggu. Saudara-saudara Tuan Ahmed yang dulu konflik mencoba hubungi lagi. Mereka minta maaf lewat pesan karena tahu kehamilan Siti sudah besar. Mereka bilang khawatir abangnya salah pilih, tapi kini lihat perubahan besar pada kesehatan Tuan Ahmed. Fatimah kirim hadiah bayi mahal sebagai tanda damai. Tuan Ahmed terima hadiahnya, tapi batasi kunjungan sampai mereka benar-benar hormat pada Siti. Perlahan, Siti mulai bangkit dari keraguan dirinya. Ia fokus pada persiapan melahirkan. Ia lipat baju bayi kecil-kecil, susun popok di lemari, dan baca buku tentang merawat newborn. Tuan Ahmed ikut kelas online untuk ayah baru, belajar ganti popok dan mandikan bayi. Mereka semakin dekat, malam hari sering duduk bersama pegang perut Siti rasakan tendangan. Di kampung, Bu Sumini dan Pak Kasmin coba bela Siti. Mereka ceritakan ke tetangga bagaimana uang Siti selamatkan nyawa keluarga, bagaimana rumah bata baru berdiri karena kiriman bulanan. Beberapa tetangga mulai diam, tapi tidak semua berubah pikiran. Siti putuskan tidak baca grup kampung lagi. Ia hapus aplikasi yang bikin hati sakit, fokus pada keluarga kecilnya di Riyadh. Badai gosip masih berhembus, tapi Siti sudah lebih kuat. Ia sadar tidak bisa puaskan semua orang. Yang penting, suaminya percaya padanya, keluarganya di kampung hidup layak, dan bayi yang akan lahir sehat. Malam sebelum perkiraan lahiran, Siti duduk di kamar bayi sendirian. Ia pegang perut, rasakan kontraksi ringan pertama. Ia tersenyum kecil. Besok atau lusa, anak laki-laki mereka akan lahir. Anak ini akan jadi bukti nyata bahwa pengorbanannya tidak sia-sia, bahwa cinta mereka kuat melewati semua cercaan dunia. Siti tarik napas dalam, siap hadapi babak baru dalam hidupnya. Kontraksi datang lebih cepat dari perkiraan. Malam itu Siti sedang duduk di kursi goyang sambil pegang perut. Tiba-tiba rasa sakit kuat menjalar dari punggung ke perut. Air ketuban pecah pelan, basahi lantai marmer. Siti langsung panggil Tuan Ahmed yang sedang baca koran di ruang sebelah. Wajah suaminya panik, tapi ia cepat ambil tas perlengkapan rumah sakit yang sudah disiapkan berbulan-bulan. Supir langsung nyalakan mobil, bawa mereka ke rumah sakit swasta terbaik di Riyadh dalam waktu kurang dari setengah jam. Proses persalinan berlangsung lama dan berat. Siti sudah lelah karena kehamilan tua, ditambah berat badan Tuan Ahmed yang dulu pernah memengaruhi kesehatan keluarga kecil ini. Dokter bilang ada komplikasi kecil. Posisi bayi sedikit miring dan detak jantung turun saat kontraksi kuat. Mereka sarankan operasi sesar darurat agar aman. Siti setuju tanpa pikir panjang. Ia hanya ingin anaknya selamat. Tuan Ahmed duduk di luar ruang operasi, tangannya gemetar pegang tasbih, wajahnya pucat meski tubuhnya sudah jauh lebih sehat. Operasi berjalan lancar. Bayi laki-laki lahir dengan tangis kencang, berat 3,5 kilogram, kulitnya sawo matang campuran antara ayah dan ibu. Dokter angkat bayi, bersihkan, lalu serahkan ke perawat. Siti yang masih setengah sadar karena bius lihat sekilas wajah anaknya, air matanya jatuh karena bahagia bercampur lelah. Bayi diberi nama Yusuf,
sesuai keinginan Tuan Ahmed yang ingin nama dari Nabi. Pemulihan Siti memakan waktu lebih lama dari biasa. Luka sesar sakit saat bergerak, ia harus istirahat total di rumah sakit selama 5 hari. Tuan Ahmed tidak pernah tinggalkan sisi istrinya. Ia tidur di sofa kecil ruang VIP, ganti popok Yusuf sendiri meski awalnya kikuk, dan suapi Siti makanan rumah sakit yang hambar. Ia juga panggil perawat khusus untuk bantu malam hari agar Siti bisa tidur nyenyak. Saat pulang ke rumah, kehidupan baru benar-benar dimulai. Yusuf nangis setiap 2 jam, butuh susu dan ganti popok. Siti yang masih lemah sering bangun malam, tapi Tuan Ahmed ikut jaga. Ia belajar tenangkan bayi dengan goyang pelan, nyanyi lagu Arab pelan-pelan. Rumah yang dulu sepi kini penuh suara tangis bayi dan tawa kecil saat Yusuf tersenyum pertama kali. Tapi kesehatan Tuan Ahmed mulai goyah lagi. Stres persalinan dan kurang tidur membuat tekanan darahnya naik. Dokter periksa di rumah, bilang obesitas yang tersisa masih beri beban pada jantung. Operasi bariatrik yang sudah direncanakan harus dilakukan secepatnya, kalau tidak risiko serangan jantung besar semakin tinggi. Biaya operasi sangat mahal, termasuk rawat inap panjang dan obat-obatan khusus setelahnya. Tuan Ahmed punya tabungan besar, tapi sebagian besar sudah dipakai untuk bisnis dan biaya hidup mewah. Ia tidak mau jual properti karena itu warisan keluarga. Siti dengar semua itu saat dokter bicara di ruang kerja. Ia duduk diam sambil gendong Yusuf yang sedang tidur. Malam itu, setelah bayi tertidur, Siti buka lemari perhiasan. Ia keluarkan semua emas yang diberikan Tuan Ahmed sejak pernikahan. Kalung tebal, gelang besar, anting mahal, dan cincin berlian. Semuanya ia kumpulkan dalam kotak kecil. Keesokan paginya, Siti bawa kotak itu ke ruang kerja suaminya. Ia letakkan di meja, bilang itu untuk dijual demi biaya operasi. Tuan Ahmed kaget sekali. Ia tahu perhiasan itu satu-satunya barang mewah yang Siti punya, hadiah cinta yang ia beri dengan bangga. Tapi Siti tegas, bilang kesehatan suaminya dan ayah Yusuf jauh lebih penting daripada emas. Ia sudah hitung, hasil jual cukup untuk operasi dan pemulihan. Tuan Ahmed peluk istrinya lama, air matanya jatuh ke bahu Siti. Ia sadar pengorbanan Siti tidak pernah berhenti sejak hari pertama di rumah ini. Operasi dijadwalkan 2 minggu kemudian. Selama menunggu, Siti urus semuanya. Atur jadwal dokter, siapkan makanan cair untuk setelah operasi, dan jaga Yusuf sendirian saat Tuan Ahmed istirahat total. Hari operasi tiba. Tuan Ahmed dibawa ke ruang bedah dengan tubuh yang sudah turun 50 kg dari berat tertinggi. Operasi bariatrik jenis gastrik bypass berlangsung 4 jam. Siti duduk di ruang tunggu sambil gendong Yusuf yang masih kecil. Ia flashback semua perjalanan, dari gadis kampung miskin, jadi pembantu, istri, ibu, dan kini menunggu suaminya selamat dari pisau bedah. Air matanya jatuh pelan, tapi ia tetap kuat. Operasi berhasil total. Lambung Tuan Ahmed diperkecil drastis, nafsu makannya akan turun permanen. Ia dirawat di rumah sakit 10 hari, tubuhnya lemah tapi semangatnya tinggi. Siti datang setiap hari bawa Yusuf, agar suaminya lihat wajah anak sebagai penyemangat. Perhiasan yang dijual tepat cukup bayar semua tagihan tanpa kurang. Setelah pulang, Tuan Ahmed mulai pemulihan panjang. Ia hanya bisa makan porsi sangat kecil, minum sup cair, dan jalan pelan-pelan. Berat badannya turun cepat, 10 kg dalam bulan pertama setelah operasi. Tubuhnya semakin ramping, wajahnya tirus, dan ia bisa angkat Yusuf sendiri tanpa takut jatuh. Siti rawat suaminya lagi seperti dulu, tapi kali ini dengan hati penuh syukur. Kabar baik datang dari kampung. Bu Sumini, Pak Kasmin, Lina, dan Rina rencanakan kunjungan ke Arab Saudi untuk pertama kalinya. Tuan Ahmed beli tiket pesawat dan urus visa keluarga Siti. Mereka tiba setelah Yusuf berusia 3 bulan. Rumah ramai dengan suara keluarga Indonesia. Pak Kasmin peluk cucunya lama, air matanya jatuh lihat mata Yusuf yang mirip Siti kecil. Bu Sumini masak makanan Indonesia di dapur mewah, aroma rendang dan sambal mengisi rumah. Selama 2 minggu kunjungan, keluarga lihat langsung kehidupan Siti. Mereka lihat Tuan Ahmed yang sudah jauh lebih sehat, rumah besar yang rapi, dan Yusuf yang montok sehat. Mereka juga lihat bagaimana Siti dan suaminya saling sayang, bagaimana Tuan Ahmed hormat pada mertua meski bahasa masih terbatas. Gosip di kampung mulai reda perlahan. Saat pulang,
Bu Sumini bawa banyak foto dan video kebahagiaan Siti. Kembali di kampung, Bu Sumini dan Pak Kasmin ceritakan semuanya ke tetangga. Mereka tunjukkan video Yusuf tertawa, Tuan Ahmed gendong bayi, dan Siti tersenyum lebar. Beberapa tetangga yang dulu paling keras gosip mulai diam. Ada yang datang minta maaf langsung ke rumah Bu Sumini. Lina dan Rina cerita di sekolah dan kampus. Buktikan kakak mereka hidup bahagia dengan keluarga kecil. Siti sendiri ambil langkah besar. Ia video call dengan beberapa tetangga kampung yang paling vokal dulu. Ia ceritakan perjuangan dari awal. Sakit ayah, tawaran pernikahan, rawat suami obesitas, sampai jual perhiasan demi operasi. Ia tunjukkan bekas luka sesar dan Tuan Ahmed yang kini bisa jalan cepat tanpa ngos-ngosan. Banyak yang terdiam, ada yang menangis dengar cerita lengkapnya. Tuan Ahmed, dari sisi tempat tidur pemulihan, pegang tangan Siti erat saat video call itu. Ia akui di depan kamera bahwa ia cinta mati pada Siti bukan karena kebutuhan perawat atau uang, tapi karena hati istrinya yang paling tulus yang pernah ia temui. Pengakuan itu jadi penutup sempurna. Gosip yang tersisa langsung hilang seperti asap. Rumah di Riyadh kembali tenang dengan Yusuf yang mulai merangkak. Tuan Ahmed semakin sehat, bisnisnya jalan lancar lagi. Siti lihat suaminya bermain dengan anak di karpet, tertawa lepas seperti pria baru. Ia sadar semua pengorbanan, dari meninggalkan kampung sampai jual perhiasan terakhir, membawa mereka ke titik ini. Luka hati dari cap buruk orang mulai sembuh total, diganti kebanggaan menjadi istri dan ibu yang kuat. Yusuf sudah berusia 2 tahun. Anak kecil itu lincah sekali, berlarian di seluruh rumah besar dengan kaki mungilnya. Wajahnya campuran sempurna, mata hitam pekat seperti Siti, hidung mancung seperti Tuan Ahmed, dan senyum yang selalu buat orang dewasa ikut tersenyum. Rumah yang dulu sepi kini penuh tawa anak kecil, suara mainan plastik berbenturan, dan langkah cepat Siti mengejar Yusuf agar tidak jatuh di tangga. Tuan Ahmed sudah sembuh total dari operasi bariatrik. Berat badannya kini stabil di angka 85 kg, turun lebih dari 100 kg dari puncak obesitasnya. Tubuhnya ramping, bisa lari kecil mengejar Yusuf di taman belakang, angkat anaknya tinggi-tinggi tanpa ngos-ngosan. Wajahnya cerah, jenggotnya tetap rapi, dan ia kembali aktif urus bisnis. Toko-toko dan properti menghasilkan untung besar lagi, karena ia bisa keliling sendiri tanpa kursi roda. Siti juga berubah. Ia bukan lagi gadis kurus dari kampung yang takut segalanya. Tubuhnya lebih berisi karena makan teratur, wajahnya lebih berseri karena bahagia. Ia tetap pakai jilbab sederhana, tapi kini punya koleksi baju bagus yang dibeli Tuan Ahmed dari mall terbaik. Ia belajar mengemudi mobil kecil di kompleks rumah, agar bisa antar Yusuf ke taman bermain atau dokter tanpa supir. Bahasa Arabnya sudah lancar seperti orang lokal, meski aksen Indonesia masih terdengar saat bicara cepat. Keluarga kecil mereka hidup tenang dan nyaman. Pagi hari, Tuan Ahmed sholat subuh berjamaah dengan Siti dan Yusuf yang ikut-ikutan sujud lucu. Setelah sarapan bersama, Tuan Ahmed ke kantor sebentar, Siti urus rumah dan ajar Yusuf baca huruf Arab serta angka sederhana. Sore hari mereka sering ke taman atau mall, makan es krim, beli mainan baru. Malam hari, setelah Yusuf tidur, Siti dan Tuan Ahmed duduk di balkon minum teh panas sambil cerita hal-hal kecil sehari-hari. Uang tidak lagi jadi masalah. Kiriman bulanan ke kampung tetap rutin, tapi kini lebih untuk proyek besar. Siti dan Tuan Ahmed sepakat bangun sekolah kecil gratis di kampung asal Siti. Bangunan 1 lantai dengan 6 ruang kelas sudah berdiri di tanah wakaf dekat rumah Bu Sumini. Sekolah itu khusus anak-anak miskin yang putus sekolah, lengkap dengan seragam gratis, buku, dan makan siang. Guru-gurunya dari kampung sekitar yang digaji layak. Lina yang sudah lulus kuliah jadi kepala sekolah pertama, ajar bahasa Inggris dan matematika. Pak Kasmin dan Bu Sumini hidup jauh lebih baik. Rumah bata mereka kini punya 2 lantai, kamar mandi dalam bersih, dan listrik serta air mengalir lancar. Pak Kasmin bisa berkebun kecil di halaman, tanam sayur dan bunga tanpa batuk parah lagi. Bu Sumini tidak lagi jadi buruh tani, ia bantu urus sekolah dan jual kue di warung kecil depan rumah. Rina sudah SMA, pintar sekali dan sering juara kelas. Gosip di kampung sudah hilang total. Orang-orang yang dulu paling keras bicara buruk kini malu sendiri. Mereka lihat sekolah baru berdiri atas nama Siti dan Tuan Ahmed, lihat anak-anak miskin bisa sekolah gratis,
lihat keluarga Pak Kasmin hidup sejahtera tanpa sombong. Beberapa tetangga datang minta maaf langsung saat Siti pulang kampung setahun lalu. Mereka akui salah Judge, salah cap Siti sebagai pemuja harta. Siti terima maaf itu dengan senyum, tanpa dendam. Ia tahu hidup sudah beri pembuktian terbaik. Kunjungan keluarga ke Arab Saudi jadi rutinitas tahunan. Setiap libur sekolah, Bu Sumini, Pak Kasmin, Lina, dan Rina datang 2 minggu. Rumah ramai dengan masakan Indonesia. Gudeg, rawon, sate ayam. Yusuf senang sekali main dengan tante-tante dan kakek neneknya. Tuan Ahmed belajar masak nasi goreng sederhana agar mertuanya senang. Foto keluarga besar terpajang di dinding ruang tamu. Semua tersenyum lebar di depan rumah mewah. Suatu hari besar diadakan pesta keluarga di rumah Riyad. Tuan Ahmed undang kerabat dekatnya yang sudah damai, termasuk Fatima dan Khalid. Mereka datang bawa hadiah besar untuk Yusuf. Pesta itu merayakan ulang tahun Yusuf yang kedua sekaligus syukuran kesehatan Tuan Ahmed. Halaman belakang dihias lampu warna-warni, meja panjang penuh makanan Arab dan Indonesia. Anak-anak kecil berlarian, orang dewasa duduk ngobrol santai. Di tengah pesta, Siti berdiri sebentar di sudut taman. Ia lihat Yusuf naik ayunan didorong Tuan Ahmed. Lihat Bu Sumini dan Fatima ngobrol sambil pegang piring kue. Lihat Pak Kasmin duduk tenang sambil pegang tongkat kecil. Ia ingat perjalanan panjang. Dari rumah bambu bocor, keberangkatan sendirian ke negeri asing, malam-malam menangis karena cap buruk, sampai hari ini semua orang berkumpul bahagia. Air matanya jatuh pelan, tapi karena syukur. Tuan Ahmed datang dari belakang, peluk pinggang Siti pelan. Mereka berdiri berdua lihat pesta yang ramai. Tanpa kata-kata panjang, mereka tahu satu sama lain sudah melewati segalanya bersama. Dari pengorbanan besar sampai kebahagiaan kecil sehari-hari, semuanya membentuk keluarga yang kuat. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan Yusuf tidur lelap, Siti duduk di kamar sendirian. Ia buka album foto lama di ponsel. Foto rumah bambu dulu, foto ayah sakit di rumah sakit, foto dirinya saat baru tiba di Arab dengan tas kecil, foto malam pernikahan sederhana, foto Tuan Ahmed gemuk di kursi roda, sampai foto terbaru pesta tadi malam. Ia tersenyum sendiri. Ia bukan pemuja harta seperti yang dulu orang cap. Ia pejuang keluarga, istri setia, ibu penyayang. Pesan yang Siti pegang teguh kini ia bagikan ke anak-anak di sekolah kampung saat video call mingguan. Jangan cepat judge orang lain dari luar saja, karena di balik keputusan sulit sering ada cinta dan pengorbanan besar. Hidup tidak selalu adil, tapi kalau kita sabar dan ikhlas, akhirnya bisa indah juga. Siti matikan lampu kamar, masuk ke pelukan Tuan Ahmed yang sudah menunggu di tempat tidur. Yusuf tidur nyenyak di kamar sebelah dengan baby monitor menyala. Di luar jendela, langit Riyadh penuh bintang seperti dulu di kampung. Siti tarik napas panjang, rasakan damai yang dalam. Perjalanan dari gadis desa miskin sampai nyonya bahagia sudah selesai dengan akhir yang manis. Ia tahu, besok dan seterusnya akan ada tantangan baru, tapi bersama suami dan anak yang ia cintai, segalanya pasti bisa dilewati. Keluarga kecil mereka adalah bukti nyata bahwa pengorbanan demi orang tercinta selalu membawa berkah terindah.